Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan dan tidak ada yang terkena penyakit sedikit pun. Baik, pada pembahasan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, kita akan membahas tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya akan membahas tentang toleransi. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'tuna mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dalam ayat tersebut kita akan mengetahui kosakata atau mufradat dari penggalan ayat tersebut. Yang pertama kosakata adalah bil mufsidin, yang artinya adalah tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin itu aslu kalimatnya yakni fasada yafsidu, itu artinya adalah rusak. Kemudian yang kedua adalah kadzdzabuka, mereka tetap mendustakanmu. Ini mendustakan dalam artian mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kadzdzaba yukadzibu artinya adalah berdusta atau berbohong. Kemudian yang ketiga adalah li amali, yang artinya adalah bagiku pekerjaanku. Amalun itu artinya adalah pekerjaan. Kemudian kosakata yang terakhir yakni bariun, artinya adalah tidak bertanggung jawab. Kemudian kita akan membahas tentang terjemahan dari kutipan ayat Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat 40 yang artinya adalah dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, artinya adalah beriman kepada kitab suci Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, kepada kitab suci Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ayat ke-41 yang artinya adalah dan jika mereka tetap mendustakanmu, mendustakan Nabi Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini amalnya adalah tanggungan dari setiap manusia. Kemudian kita akan membahas kandungan dari kedua ayat tersebut. Yang pertama, ayat ke-40 adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya bahwa keadaan orang musyrikin di Mekah yang menerima ayat-ayat Al-Qur'an akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan i'tikad atau keyakinan yang kuat, mengikuti Nabi Muhammad SAW serta mengambil manfaat dari apa yang diwahyukan Al-Quran kepadanya. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah tidak mempercayainya dan terus-menerus berada dalam kekafiran, walaupun ia telah memperoleh keterangan
yang tidak dapat dibantahnya. Namun demikian mereka tidak akan diazab secara langsung di dunia seperti yang dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi akan menerimanya nanti di akhirat. Jadi seperti itu. Ada golongan yang mempercayai Al-Quran, ada golongan yang tidak mempercayai Al-Quran ataupun kafir. Dan orang kafir pun itu tidak mesti diazab dalam dunia ini. Bisa jadi orang kafir tersebut diazabnya nanti ketika di akhirat. Kemudian ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila orang musyrikin tetap mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah ditetapkannya hujjah melalui tantangan untuk membuat yang semisal atau mirip dengan Al-Quran, maka beliau diperintah untuk mengatakan kepada mereka bahwa beliau akan tetap meneruskan tugas-tugas kerasulannya sebagai penyampai perintah Allah. Menyampai itu dalam bahasa Arab artinya adalah balagha yuballighu, itu menyampaikan. Jadi menyampaikan atas firman-Nya Allah tentang kebenaran atau perintah yang berupa tentang ibadah, mengandung peringatan dan janji yang menjadi pedoman kemaslahatan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Beliau tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka yang mendustakan Al-Quran dan mempersekutukan Allah. Jadi nanti yang akan membalasnya yakni Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat bagi orang-orang yang tidak mempercayai firman Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Baik, tadi kita sudah membahas tentang ayat toleransi. Kemudian kita akan membahas tentang hadis tentang hakikat dari toleransi dan etika dalam pergaulan. Hadis yang pertama yakni yang berbunyi haddatsana Utsman bin Muhammad qala Abdullah bin Ahmad wa sami'tuhu ana min Utsman bin Muhammad haddatsana Jarir an Lais an Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair an Ikrimah an Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Dari hadis tersebut kita akan mengambil kosakata atau mufradat yang tertera dalam hadis tersebut. Kosakata yang pertama adalah laisa minna. Laisa minna artinya adalah bukan dari golongan kami atau bukan dari golongan kita. Kemudian yang kedua adalah yuwakir. Yuwakir artinya menghormati. Yuwakir atau bisa kita sebut mukarram. Mukarram itu artinya adalah menghormati juga. Kemudian yang ketiga yarham. Yarham itu artinya adalah menyayangi. Biasanya kita sering mendengar Ar-Rahman Ar-Rahim. Yarham, menyayangi. Kemudian selanjutnya adalah ya'mur. Ya'mur artinya adalah menyuruh. Berasal dari kata amaro ya'muru. Ini ya'mur, fi'lul amri, menyuruh. Kemudian yang terakhir adalah yanha. Yanha artinya adalah melarang. Berasal dari kata naha yanha. Baik, kemudian kita akan membahas tentang terjemahan hadis tersebut, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata, aku telah mendengarnya dari Utsman bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Lais
dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkannya. Merofakkannya itu artinya adalah mengangkatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bersabda, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang terhadap perbuatan yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut kita telah mengetahui ada beberapa sanad serta matan. Sanad itu artinya adalah hadis yang berkesinambungan, jadi menyambung antara orang satu sampai terakhir nanti. Pada akhirnya yang akan meriwayatkan hadis tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk hadis yang sahih, disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan itu adalah hadis yang mendukung atas kesahihan hadis tersebut. Jadi jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, hadis tersebut itu lebih dipercayai akan kesahihannya. Ini yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian membahas tentang jenis dan kualitas hadis tersebut. Hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan itu termasuk hadis yang kategorinya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad pada kitab Musnad nomor 2214. Bab dari penjelasan bahwa bentuk toleransi antar sesama adalah dengan saling menghormati dan menyayangi. Jadi ini bentuk dari toleransi adalah saling menghormati dan juga saling menyayangi. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kemudian tentang syarah hadis atau penjelasan tentang hadis, yakni hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya memanusiakan manusia dengan cara menghormati orang-orang yang dari segi keilmuan dan usianya itu lebih tua, sekaligus menyebarkan kasih sayang bagi orang yang usianya itu lebih tua kepada orang-orang yang berusia lebih muda. Jadi kita orang yang muda harus menghormati orang yang lebih tua, sedangkan orang yang tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Itu namanya adalah toleransi. Dan yang tua pun harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang lebih muda darinya, dan mengajarkan tentang kepedulian, untuk meminimalisir adanya perbuatan yang mungkar. Baik, pada pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.